mungkin kemampuan-kemampuan yang sifatnya pengetahuan semata, tetapi juga mampu menajamkan, menginsersi nilai-nilai karakter. Sehingga kita berharap kalaulah janji pendidikan itu bermuara pada keinginan besar kita untuk memanusiakan manusia, memuliakan manusia, maka kita ingin mengantarkan melalui pendidikan di madrasah agar anak-anak yang belajar di madrasah mereka harus berbahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia tentu saja kita bisa memahami secara ringkas bahwa mereka ketika berkiprah dalam kehidupan nyata, mereka tidak boleh berada pada sudut-sudut perkembangan zaman, mereka tidak boleh berada pojok-pojok pembangunan bangsa, tetapi mereka harus berada pada posisi mainstream. Artinya bahwa kemudian setiap anak yang belajar di madrasah itu harus termutahirkan ilmu pengetahuannya dan memiliki relevansi yang kuat dengan pola kehidupan yang mereka akan jalani. Sehingga bentuk-bentuk peningkatan kapasitas dari madrasah kita itu dilakukan melalui berbagai komponen yang kemudian diinisiasi oleh program yang disebut dengan Realizing Education Promise, Madrasah Education Quality Reform. Saya menyebutnya biar sederhana karena rumit, madrasah reform saja. Jadi di madrasah reform ini ada 4 hal yang diungkit karena kita menganggap bahwa dia adalah enabling faktor sebagai faktor pengungkit ketika diangkat maka semuanya relatif baik. Yang pertama itu adalah dari dimensi tata kelola, kemudian kita menyentuh pada ruang-ruang penilaian capaian pembelajaran. Yang ketiga kita mencoba mengangkat kapasitas guru, tenaga kependidikan termasuk kepala madrasah. Dan yang keempat kita membangun sebuah sistem pendataan yang baik. Sehingga inisiasi yang disepakati bersama itu adalah ada 4 komponen. Komponen yang pertama itu adalah yang disebut dengan evaluasi diri madrasah atau EDM yang kemudian dicatat secara baik di dalam RKAM, elektronik rencana kerja anggaran madrasah. Kita selalu berpendapat bahwa kalaulah every person is unique, setiap manusia itu unik, maka madrasah pun sama, bahwa setiap madrasah itu unik. Madrasah satu dengan madrasah yang lain itu pasti mengalami tantangan yang berbeda, masalah yang berbeda, dan tentu penanganannya pun berbeda. Bagaimana dia menggunakan anggaran secara efektif dan efisien, manakala anggaran itu digunakan secara tepat terhadap masalah yang tepat. Karena kata orang bijak bahwa menemukan masalah yang tepat itu maka setengah dari masalah kita sudah selesai. Maka evaluasi diri madrasah itu menjadi bagian penting ketika madrasah kita mampu memetakan secara baik terhadap persoalan-persoalan yang dimiliki oleh masing-masing madrasah, kemudian menuangkan menjadi bagian-bagian yang harus dimitigasi melalui anggaran dan dituangkan ke dalam RKAM. Pada dimensi lain, RKAM pun mempermudah pekerjaan dari seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat kota kabupaten, di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat, untuk melihat secara nyata penggunaan dari setiap sapaan pemerintah baik dalam bentuk BOS ataupun bantuan-bantuan lain. Dan pada dimensi tertentu dengan cara yang sama, Kementerian Agama bisa melakukan intervensi-intervensi melalui bantuan-bantuan yang sifatnya afirmatif. Selanjutnya Ibu dan Bapak, bahwa sebuah sistem pendidikan itu juga harus memiliki basis kekuatan terhadap seberapa jauh siswa-siswa kita mampu mengikuti sebuah proses pembelajaran. Kita mencoba melihat bahwa seorang siswa madrasah itu akan memiliki kemampuan yang mumpuni apabila dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan hidup pada dimensi ruang kehidupannya. Maka kita menyebut ada 4 literasi yang menjadi inti dari kemampuan seorang. Yang pertama adalah literasi baca, literasi numerik, kemudian literasi sains, dan literasi sosial budaya. Sebetulnya literasi sosial budaya itu adalah bahasa lain untuk membaca dan menemukan seberapa jauh
agama mampu mempengaruhi budaya dan karakter dari siswa kita. Dan hasil pemetaan inilah yang kemudian menjadi butir untuk kita melakukan intervensi-intervensi yang memadai. Jadi kalau misalnya pada kelas 5 MI kelemahannya di matematik, maka kita memberikan ruang tambahan pembelajaran terhadap 6 murid ini agar kelak ketika mereka lulus dari MI telah memenuhi capaian-capaian pembelajaran yang ditetapkan. Jadi cara memilih kita di AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, bukan di kelas 6, tetapi di kelas 4 dan 5. Karena dengan cara itu kita bisa melakukan intervensi sebelum mereka menjadi alumni dari Madrasah Ibtidaiyah kita. Tidak selesai di sana, karena asesmen kompetensi Madrasah Indonesia itu tidak sekedar berkutat bagaimana cara kita mengakses, menilai dari siswa-siswa kita, tetapi kita pun harus mengukur guru. Jangan-jangan siswa-siswanya pintar, guru-gurunya aja punya problem. Nah, kemudian kita mencoba mengukur melalui AKG, asesmen kompetensi guru, dan ternyata kita menemukan berbagai temuan-temuan yang pada saat yang sama dilakukan intervensi melalui komponen yang ketiga, yaitu peningkatan kapasitas guru atau tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tata kelola atau kepala madrasah. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dan kita mampu merasakan secara nyata bahwa ikhtiar-ikhtiar ini paling tidak membawa secerca harapan bahwa madrasah sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Menteri sekarang sudah lebih baik dari sekolah. Sampai hari ini madrasah negeri tidak pernah ada yang merger. Madrasah Ibtidaiyah negeri tidak ada yang merger. Sementara ya sudah, saya tidak perlu cerita yang lain. Tetapi kita menemukan fakta bahwa saya selalu mendengar dari daerah ke daerah, dari madrasah ke madrasah, bahwa umumnya madrasah negeri itu dilamar oleh hampir 200% dari kapasitasnya. Kalau kapasitasnya 200, lamarnya cepat. Jangan cerita tentang madrasah unggulan, baik di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia maupun di Manpeka, itu pendaftarnya selalu amazing dan kadang-kadang membuat lelah Pak Kanwil, karena yang ini bukan kayak kaleng-kaleng. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berdiri tegak di atas integritas karena kita melayani anak bangsa tanpa diskriminasi. Pendidikan untuk semua dan hak setiap anak bangsa selalu kita junjung sebagai salah satu patron utama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang berikutnya adalah etis. Kebijakan kita tentu akan baik apabila kita memiliki ruang data yang baik. Tak mungkin seseorang mengambil keputusan yang tepat apabila hanya menggunakan prasangka-prasangka, asumsi-asumsi atau sekedar feeling, tetapi harus berbasis data. Data-data yang dihimpun, yang dikumpulkan dari lembaga pendidikan keagamaan, saya menyebutnya keagamaan, sebab tidak sekedar untuk Islam, tetapi juga ada untuk Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Sehingga ketika kita mengambil kebijakan dan keputusan, itu mempercepat dan mempermudah sekaligus juga mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik. Kita menyadari bahwa semua ini sudah menghasilkan sesuatu hal yang baik. Maka kita bersama khawatir apabila program-program yang baik ini terhenti ketika proyek Madrasah Reform ini selesai. Maka pada hari ini kita berhimpun, berkumpul bersama untuk membangun kesepahaman bersama, komitmen bersama bahwa program-program yang baik itu harus dikawal keberlangsungannya, keberlanjutannya, dan tentu saja pengembangan lebih lanjut. Dan kita akan membangun frekuensi yang sama melalui proses pendidikan dan pelatihan agar yang kita bangun tidak menjadi sia-sia. Karena ini dibangun oleh tim-tim yang ahli dengan komponen-komponen energi. Kalau Pak Rowo menyebutnya, di situ ada darah dan air mata, ngeri saya bilang. Nah, dan darah dan air mata ini tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Dan bentuk pelatihan kita pada dasarnya adalah ingin membangun kesepahaman bersama untuk menjaga keberlangsungan dari program atau proyek kita.
Dan selanjutnya tentu tidak baik kalau saya terlalu bicara banyak karena kita butuh sentuhan, pencerahan, arahan, petunjuk dari pimpinan kita. Dan pada hari ini hadir orang yang tadi saya lihat di kamera, saya lihat sampingnya memang lain, orang yang merawat dengan orang yang tidak terawat. Karena di samping beliau itu ada Pak ya Allah ya dari beda banget sebenarnya. Ya. Nanti ditanyain kosmetiknya apa. Tapi saya kira soal hati itu, ya Bang Wamen ya, Bang Wamen lebih bisa menata hati sementara Pak Rauf itu berbagi hati terus. Ya, saya kira demikian Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan Pak Menteri sekaligus membuka kegiatan ini dan sebagai penutup hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan dan hanya pada Allah lah kita memohon ampun. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.